Nah, ini di dalam tujuan ada pengadaan berkelanjutan, terdiri dari 4 aspek. Nah, pertama aspek lingkungan. Nah, berarti ketika akan melakukan pengadaan, kita harus tahu tujuan kita ada aspek pengadaan berkelanjutan, ya diarahkan ke aspek lingkungan. Itu bertujuan meminimalkan dampak kerusakan alam dan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, apalagi sekarang banyak banjir, bencana alam. Nah, salah satunya adalah perusakan lingkungan. Nah, minimal kita mengurangi dampak negatif ya, dampak negatif. Dan penggunaan sumber daya alam yang ketentuan sesuai dengan ketentuan, yaitu menggunakan produk ramah lingkungan. Ya, contoh-contoh kecil sekarang ketika kita menyelenggarakan event di hotel kan sudah tidak menggunakan apa air dalam kemasan plastik ya, nah, menggunakan kaca seperti itu ya. Kemudian juga pembungkus-pembungkus yang memang ramah lingkungan bisa recycle seperti itu ya. Nah, silakan itu Bapak Ibu bisa berinovasi dan bisa ya mengembangkan lebih lanjut sesuai dengan kearifan lokalnya juga ya. Silakan itu. Ada makanan-makanan khas dari lokal, dari alam. Nah, silakan itu bisa dipakai juga. Kemudian ada aspek sosial yang memperhatikan kondisi kerja yang adil, larangan memperkerjakan anak, pemberdayaan komunitas usaha lokal, kesetaraan dan keragaman. Pemenuhan, nah ini remunerasi upah serta jaminan keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ini silakan aspek sosial juga diperhatikan. Ya jangan sampai kita meng ya contohnya, nah ini juga ada yang lagi hot juga ya masalah jasa lainnya gitu ya, jasa lainnya. Jasa lainnya ya ini harus terpenuhi nih remunerasi upah, jaminan kesehatan, keselamatan, seperundang-undangan termasuk kompetensinya ya, termasuk kompetensinya harus memenuhi juga. Nah, makanya kalau jasa lainnya itu apa honorer gitu ya yang bukan merupakan core dari organisasi kita, jadi merupakan penunjang saja. Ya, bagusnya ya melalui badan usaha, ya istilahnya badan usaha penyedia atau outsource ya. Nah, itu kenapa? Ya agar tadi upahnya, remunerasinya bisa sesuai dengan aturan. Kemudian ada asuransi jaminan kesehatan juga ya. Bahkan keselamatan kalau misalkan bekerjanya ada resikonya ya. Kemudian juga ada pengembangan kompetensi ya. Nah, kalau kita ke perorangan kan ya, sulit untuk melakukan itu. Karena kan bukan bukan core kita ya. Bukan core kita seperti itu. Oke, jadi ya yang terkait JL nih ya, ya terserah aturannya ada di UU Cipta Kerja ataupun di UU turunannya ya. Sebetulnya di Undang-Undang Cipta Kerja juga sebetulnya bukan mengharuskan ke outsource tidak ya. Itu ada juga. Coba dibaca lagi silakan lah ya. Itu ya, tapi kalau dari sisi manajemen, kalau sepengetahuan saya tadi itu eh, apa ya kita melakukan outsource ataupun apa mengumpulkan yang asalnya perorangan tuh ke jasa lainnya itu ke badan usaha ya, badan usaha sebetulnya itu tadi lebih untuk meningkatkan tadi kualitas dari penghasilannya, THR, kesehatan, keselamatan, dan kompetensinya seperti itu. Karena kalau kita yang ngurusin bukan core kita tuh, wow ini di TikTok, live TikTok nih Pak Aher, terima kasih ya. Jadi ini sambil live TikTok juga ya. Akunnya belajar pengadaan, terima kasih Pak Aher. Wah ini banyak ngasih ngasih Padang, kopi, fried chicken. Wah, Pak Aher di Lampung. Selamat malam, makasih Pak Aher. Jadi ini program ini nanti di rekamannya ditayangkan di YouTube juga ya. YouTube Inspeksi ya sama YouTube Belajar Pengadaan Heli.net ya, sama di TikTok juga ya. Silakan. Ya. Kemudian aspek ekonomi nih, aspek ini berfokus pada efisiensi anggaran dan penguatan progres nasional mencakup nilai manfaat sebesar-besarnya pemberdayaan mikro kecil, koperasi dan PDN ya. Dan yang baru ini ya, aspek institusional nih kadang agak panjang-panjangnya udah susah ini. Nah, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, etika bisnis, persaingan usaha. Nah, ini bisa saja kalau
pekerjaan-pekerjaan yang besar kita minta ISO berapa tuh yang terkait anti fraud itu ya. Nah, ini silakan dipakai seperti itu ya. Tuh, contoh praktis ya tadi sudah ya. Dalam spek gunakan produk ramah lingkungan, ekolabel ya. Aspek seksual apa aspek sosial, sosial ya. Larangan penggunaan tenaga kerja anak ya. Nah, jaminan-jaminan keselamatan, aspek ekonomi ya. Nah, ini silakan. Ini contoh-contohnya ya. Nah, kemudian di dalam tujuan juga ada meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, ini salah satu praktisnya menggunakan metode kontes sayembara. Nah, ini kalau contohnya kalau ada apa lomba-lomba desain, lomba-lomba barang benda tertentu yang tidak memiliki harga pasar, pakailah kontes sayembara sesuai dengan tujuan ya. Jadi perlombakan apa? Misalkan ada butuh desain gedung, orisinal, yang orisinil, yang kreatif, inovasi, gunakan sayembara ya. Ada lomba-lomba apa? Patung, lomba apa ya? Lomba-lomba yang tradisional di daerah gitu ya. Pakai kontes. Nah, ini untuk meningkatkan industri kreatif. Atau dengan swakelola ya, swakelola atau pengadaan dikecualikan. Nah, ini untuk meningkatkan industri kreatif.